Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri renungan surat Korintus yang pertama. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda. Kita lihat 1 Korintus bab 9 ayat 19 sampai 23 dengan tajuk ini, melayani semua orang. Mari kita baca dari ayat 19. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan kerana Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Di dalam Kristus, kita telah menjadi merdeka. Merdeka dari hukum dosa dan hukum maut. Merdeka dari segala tuntutan-tuntutan agama dan hukum. Sudah bebas. Amin. Walaupun Paulus rasa dirinya bebas secara rohani dari segala ikatan, Paulus merasakan dia ada suatu kewajiban untuk memberitakan Injil dan memenangkan jiwa. Dalam ayat 16 sebelum ini, Paulus berkata, "Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Paulus berasa dia menanggung suatu hutang. Dalam Roma 1:14, dia berkata, "Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma." Inilah hutang yang Paulus tidak dapat bayar balik. Ya, hutang yang tidak dapat langsaikan. Inilah beban hatinya dan misi hidupnya yang sentiasa bersedia memberitakan Injil. Inilah kuncinya untuk menjadi saksi Kristus yang berkesan. Memperhambakan diri kepada semua orang dalam maksud menjadi pelayan untuk menjadi berkat yang memenangkan jiwa. Paulus mencontohi Kristus yang juga datang bukan untuk dilayan, tetapi melayan. Dalam dua ayat ini, 20 dan 21, Paulus berkata kepada orang Yahudi, Paulus menjadi seperti orang Yahudi, mengikut hukum Taurat mereka jika perlu, walaupun ia sendiri tidak terikat kepada hukum Taurat. Paulus melakukan ini untuk menawan hati orang-orang Yahudi. Kepada orang yang tidak terikat kepada hukum Taurat, ia menjadi seperti mereka untuk memenangkan mereka. Nah, ini bukan bermakna Paulus tidak taat kepada hukum Allah. Sebaliknya Paulus berkata, dia hidup di bawah hukum Kristus, yaitu dikuasai hukum Kristus. Intinya, Paulus tidak akan melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi dia akan melakukan segala sesuatu yang perlu untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Lihat ayat 22 ini. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka.
Orang-orang lemah inilah ya golongan yang ada isu dengan makanan yang dipersembahkan kepada berhala dalam bab 8 sebelum ini. Paulus menyesuaikan dirinya kepada mereka. Ya, Paulus bebas makan, tetapi menarik diri dari memakan makanan larangan di depan mereka, supaya tidak menjadi batu sandungan kepada mereka. Wow, di sini kita lihat kegigihan Paulus memberitakan Injil. Paulus tidak sekadar mau memberitakan Injil, tetapi dia berusaha memenangkan jiwa, membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan dan menerima Tuhan Yesus. Ya, bagi Paulus inilah upahnya. Dalam ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Inilah hidup Paulus yang telah menyerahkan diri dan mengabdikan diri kepada pemberitaan Injil. Paulus sanggup meninggalkan segala-galanya untuk pergi ke mana-mana memberitakan Injil. Untuk melakukan hal ini, dia bukan saja telah berusaha sedaya upaya, tetapi juga sanggup melepaskan segala haknya, menanggung kosnya, dan memperhambakan diri untuk melayan. Walaupun pelayanan ini telah mendatangkan bahaya kepada Paulus, Paulus tetap meneruskan pelayanannya. Tidak ada apa-apa ancaman yang dapat menghalang Paulus. Paulus telah berkata sebelum ini dalam Kisah Para Rasul 20:24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara, bagaimana kita dapat memiliki hati dan beban seperti Paulus? Soalnya bukan bagaimana, tetapi jika kita telah menerima Kristus, kita akan hidup seperti Yesus yang datang untuk melayan dan memberitakan kebenaran kerajaan Allah. Inilah yang terjadi dengan saya. Apabila saya telah sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, telah timbul dalam hati saya keinginan untuk bersaksi. Sebab kita telah mengenal dan mengecap kebaikan Tuhan, telah menemukan anugerah yang terbaik, dan Anda tidak mahu simpan anugerah ini untuk diri sendiri. Anda akan ada perasaan berhutang seperti Paulus untuk mengongsikan kebenaran dan kebaikan Tuhan. Kita tidak akan berdiam diri. Kita akan mau orang lain diberkati juga dengan apa yang kita telah terima. Amin. Pakailah kebebasan kita untuk mengasihi dengan melayani. Inilah hukum Kristus yang menguasai Paulus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa penguasa langit dan bumi, penyelamat kami yang agung. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami disedarkan semula peranan dan tanggung jawab kami untuk menjadi saksi Kristus. Tolong kami untuk menjadi seperti Paulus, menjadi seperti Yesus yang datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Bebanilah hati kami dengan beban hati Bapa, sehingga kami tidak dapat berdiam diri, melainkan terdorong untuk memberitakan Injil yang menyelamatkan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.